Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan membuka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap kita kepingin untuk menerima berkat daripada Tuhan. Setiap hari kita berdoa supaya usaha kita diberkati Tuhan. Kita berdoa supaya anak-anak kita diberkati Tuhan. Bahkan kita berdoa supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah saudaraku, tahukah saudara apa kunci hidup yang diberkati? Nah firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kunci hidup yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Dan saya beri tema renungan pada hari ini, mengandalkan Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan kita pada saat-saat ini, virus corona ya membuktikan bahwa uang ataupun materi tidak bisa kita andalkan dalam dunia ini. Sebelum munculnya virus corona, kita tahu mungkin orang mereka membanggakan dengan apa yang mereka miliki. Mereka bangga dengan uang yang begitu melimpah. Mereka bangga dengan kekayaan yang ada pada mereka. Tetapi dengan adanya virus corona, di sini kita dapat melihat apa yang menjadi andalan manusia saat-saat ini. Yang menjadi andalan manusia saat-saat ini bukan kepada materi, tetapi yang menjadi andalan manusia pada sekarang ini yaitu Tuhan. Kita melihat ada banyak orang yang terkena virus corona. Bukan saja orang-orang dari kalangan sederhana. Mereka yang memiliki harta, mereka yang memiliki uang yang banyak, mereka juga terkena virus corona. Dan dengan uang mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Kenapa? Karena bukan uang yang berkuasa atas dunia ini. Saya percaya setiap orang yang hidup dalam dunia ini, siapapun kita juga membutuhkan uang. Bohong kalau kita tidak membutuhkan uang. Tetapi saya mau katakan hari ini, bukan uang yang menjadi andalan kita, tetapi Tuhan. Amin. Uang tidak bisa berbuat apa-apa. Melalui virus corona yang terjadi saat-saat ini, ada banyak orang yang memiliki harta yang melimpah, tetapi mereka juga tidak bisa memberi kesehatan. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah hanya Tuhan yang menjadi andalan hidup kita. Bahkan jabatan juga tidak bisa kita andalkan. Ada banyak orang yang terkena virus corona. Apakah mereka itu gubernur atau pejabat yang lain. Bahkan rohaniawan pun mereka terserang virus corona. Mereka juga harus meninggal. Jadi yang saya mau katakan pada hari ini, bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Hanya Tuhan yang menjadi andalan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kunci hidup yang diberkati Tuhan yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi bukan materi yang kita andalkan, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Bukan pengetahuan yang bisa kita andalkan. Satu-satunya sumber pertolongan kita hanya Tuhan. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah artinya orang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan yaitu mereka meletakkan hatinya kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mungkin kita memiliki uang yang banyak.
Tuhan mempercayakan kita harta yang banyak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi biarlah harta kita taruh di bawah kaki Tuhan. Dan kita terus mengandalkan Tuhan. Itu bukti kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah benar-benar orang itu bersandar sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat dia andalkan selain dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kekuatan Tuhan yang kita butuhkan saat ini. Mari kita melihat contoh di dalam Alkitab. Atau di dalam firman Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Daniel adalah seorang pemuda Ibrani yang diangkut ke negeri pembuangan di Babel. Oleh kemurahan Tuhan dia menjadi salah satu pejabat di kerajaan Babel pada waktu Darius menjadi raja. Nah karena kebencian dan iri hati para pejabat raja yang lain, mereka bersepakat untuk menjerat dan menjatuhkan Daniel dari kedudukannya sebagai wakil rakyat. Namun mereka tidak mendapati kekurangan atau kesalahan di dalam diri Daniel selain dia menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka bermufakatlah orang-orang ini untuk membujuk raja mengeluarkan peraturan di seluruh wilayah kerajaan Babel bahwa barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Daniel mendengar peraturan ini, maka ia pergi ke rumahnya dan dia berdoa serta dia memuji Allahnya seperti yang biasa Daniel lakukan. Daniel sadar bahwa tidak dapat menolak apalagi melawan titah raja. Apa yang telah ditetapkan oleh raja, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Satu-satunya yaitu mereka bisa melakukan adalah mengandalkan Tuhan yang dia sembah siang dan malam. Dia berdoa kepada Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Daniel dia benar-benar hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kita melihat ketika Daniel mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak menghindarkan Daniel dari gua singa. Tuhan tetap mengizinkan Daniel masuk dalam gua singa. Tetapi di dalam gua singa kita tahu bahwa Tuhan melindungi Daniel dari terkaman singa-singa yang kelaparan. Kenapa? Karena Daniel berseru kepada Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, hanya Tuhanlah yang menjadi andalan daripada Daniel. Dan Tuhan menutup mulut-mulut singa untuk menerkam Daniel. Dan kita melihat bahwa Daniel dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun Daniel berada di tempat yang sangat mengerikan, tetapi perlindungan Tuhan nyata kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel dia mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita terhindar dari persoalan yang sedang terjadi. Tetapi mengandalkan Tuhan berarti kita minta penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menyertai hidup saudara dan saya. Tuhan sendiri yang memberikan kita perlindungan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami pada saat-saat ini,
Sekalipun wabah virus corona masih berlangsung sampai pada saat ini, terus kita percaya, terus kita andalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Sebab itu jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan sudah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan itu bukan hanya materi, bukan hanya uang, tetapi kesehatan juga adalah berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakhiri saat teduh pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah yang menjadi andalan hidup kami. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang berkuasa atas segala isi dunia. Itu sebabnya hari ini lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Supaya benar-benar sebagai anak-anak Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan karena kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.